Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita podcast obrolan remaja masjid. Dimana saat ini gue udah bareng sama teman gue, Desta. Nama lengkap lu siapa sih dia? Desta aja udahlah. Desta aja udah katanya. Gak usah lengkap-lengkap, udah mau bikin KTP. Karena kita podcastnya obrolan remaja masjid. Nah, kalau lu ini kan bisa dibilang dulu itu mantan remaja masjid. Jangan mantan nyebutnya ya, gimana ya? Apa? Pernah. Kalau mantan kan ibaratnya konotasinya jelek lah kalau menurut gua. Ke mantan kayak bokin gitu ya. Iya. Kalau gitu bisa dibilang pernah beraktivitas. Nah, kita ya pernah. Beraktivitas dalam lingkungan remaja masjid. Ya, organisasi remaja masjid. Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih. Yang paling pertama itu kapan itu, Bro? Kapan gua ikut organisasi remaja masjid ya? Itu tahun 2015 sampai 2018. 2015, 16, 17, 18 berarti. Ya, kurang lebih 4 tahun apa 3 tahun? Saya salah berarti gua. Hitungannya dari 2016, Bos. Salah. Berarti itu kan dari 2016, 2017, 18. Ya, salah gue. Di sana berarti kalau terakhir 2018 berarti 2018, 19, 2020 berarti 2 tahun yang lalu dong. Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lu beraktivitas sebagai remaja masjid. Yap. Waktu itu siapa ketuanya? Apa lu lagi jangan-jangan ketuanya? Oh, enggak, kebetulan gue di sana sebagai anggota biasa. Anggota biasa ada ketuanya teman gue, ketuanya itu namanya Fajar Ahmadi. Iya. Saat itu ketuanya dia. Iya, betul. Dan gue dapat informasi yang paling menarik itu dulu itu sebelum remaja masjid justru itu harusnya aktif di Karang Taruna, bener gak? Wah, bener banget. Taruna RW. Iya. Pertanyaan gue, kok bisa sih dari Karang Taruna RW loncat ke remaja masjid? Itu sebenarnya bukan loncat ya, lebih tepatnya. Berkembang. Gimana? Antara keseret atau kecebur. Antara keseret surna. Ini menarik nih. Antara keseret atau kecebur dari yang pertamanya ikut Karang Taruna RW, jadi ikut. Nah, ya. Mungkin hijrah kali ya pada saat itu. Kalau mungkin gimana tuh ceritanya tuh? Bahasa baiknya hijrah. Cuma kan kalau awal pertamanya gua bisa gabung remaja masjid yaitu karena dari si teman gue ini nih, si ketua Prismanya itu namanya kan Fajar Ahmadi. Gue kenal dari dia itu awalnya dari Karang Taruna RW. Jadi pada waktu itu di 2015 kami ketemu di perkumpulan warga lah. Karena kebetulan Pak RW kami yang baru itu mau ngaktifin lagi kegiatan remaja. Nah, iya di RW dulu. Jadi kebetulan gue wakilin RT gue kan. Mewakili RT lu iya. Di Karang Taruna RT lagi? Enggak, gue kalau di RT ibaratnya koordinator lah. Kalau secara Karang Taruna RT gue kayaknya nggak ada jabatan lah. Gue bukan ketua, bukan apa. Karena waktu itu aktif lah di Karang Taruna RT gitu. Ya, ibaratnya kalau itu ya koordinator, bisa lah koordinator. Jadi gue awal-awal dari situ ketemu si Fajar. Nah, selama setahun gue kenal, terus aktif di kegiatan Karang Taruna RW. Setelah itu tiba-tiba Karang Taruna RW itu pasif. Nah, ya pasif, gue lupa kenapa. Ini rada ibaratnya kegiatan rada berkurang lah, nggak seintens sebelumnya. Terus dia ngajak lah ke gue, Mas. Untuk aktif di remaja masjid itu. Ya, Mas, coba yuk kita gerakin inilah organisasi keislaman Islami yang berbasis masjid yuk di lingkungan kita gitu. Apa tuh nama remaja masjidnya? Namanya Prisma. Iya, Prisma Al-Makmur. Singkatan dari? Kepanjangannya itu Persatuan Remaja Masjid Al-Makmur. Persatuan Remaja Masjid Al-Makmur. Yap. Ini Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Makmur. Kurang lebih begitulah. Gitu. Iya. Hampir mirip lah.
Nah terus waktu itu kegiatannya apa tuh yang Gimana nih? saat lu jalanin di remaja masjid, kegiatannya apa? Di remaja masjid kita ngadain itu dari tahun 2016 sampai 2019. Setiap tahunnya kita rutin ngadain kegiatan itu, yang biasa itu rilah. Rilah itu kayak jalan-jalan. Asik dong, Iya, jadi jalan-jalan terus. enggak setiap bulan jalan-jalan habis itu terus. Ya kan? Terus ada lagi namanya POP. Oh, POP itu Pekan Olahraga Prisma. pekan olahraga fisik apa tuh? Itu lebih kegiatan kayak lomba-lomba berbasis umum kayak bulu tangkis, futsal, terus Perlombaan umum dong berarti. ya umum. Padahal remaja masjid yang bikin. Ya, Kok bisa? jadi niat awalnya itu kita pertama satu menya menyalurkan lah, lebih tepatnya bukan menyalurkan ke tenaga atau kegiatan remaja ini ke arah yang lebih positif. Pertama itu, terus yang keduanya niat dibalik itu adalah untuk kaderisasi, Kaderisasi. iya, atau regenerasi ini pengurus. Masih pengurus. Ya, soalnya kan Jadi biar ada regenerasinya, terus remaja pada tertarik ke remaja masjid awal-awal pop itu. ya awalnya dari kita harapkan dari POP ini mereka mulai mengenal kegiatan remaja masjid. Remaja masjid itu nggak sekaku itu loh. Remaja masjid itu tuh fleksibel lah, ibaratnya bisa kok kayak organisasi umum kayak Karang Taruna gitu. Gue juga gue pikir kalau remaja masjid itu paling ngaji, pasti nggak jauh kan, ngaji, hafalan Quran, kan pasti gambaran gitu kan. Tapi yang lo lakuin malah bikin ini ya, bikin lomba bulu tangkis lagi. Iya, ibaratnya yang umum ya. Iya, Sebenarnya sih nggak salah, ibaratnya itu mungkin karena terbentuk dari mindset kita. Soalnya Nah. dari kecil kita kalau ke masjid itu biasanya ada apa itu TPA, pengajar Quran dari kecil. Nah itu, jadi mungkin mindsetnya kalau ke masjid itu kita itu harus ngaji, harus gini. Ya sebenarnya nggak salah, cuma kegiatannya nggak cuma itu. Iya, kegiatannya nggak cuma itu. Nggak cuma ngaji, ada kok, bisa kok kita ngobrol tentang masalah ilmu dan teknologi, ngomongin tentang sosial, banyak kok. Dan memang sih ya pada masa-masanya remaja memang biasanya cenderung ke arah sana kan ya. Ya, ke Olahraganya pasti ya ke sport lah kalau yang cowoknya kan. Ibaratnya kalau di masa kita remaja itu di masa kita mencari jati diri kita, terus dan mencari hal-hal yang baru, tantangan yang baru lah. Cari aktivitas yang positif. Ya, lebih baik kita arahkan ke positif, lebih baik. Jadi kalau ada wadah yang positif, jadi kemungkinan mereka untuk lari ke yang negatif bisa diminimalisir lah. Gitu. Kalau dari perbedaan sendiri, sebelum lu ke remaja masjid itu kan di Karang Taruna. Nah, Ya. untuk perbedaan yang paling mendasar antara kegiatan atau organisasi di Karang Taruna dengan remaja masjid apa bro? Perbedaan dasarnya ya, Ini kan kalau remaja masjid berbasis masjid lah ya kan, bener dong, berbasis masjid. Nah, kalau Karang Taruna, gua rasa apa posyandu apa umum lah. Nah, perbedaan apa tuh? Perbedaannya sih sebenarnya nggak begitu banyak ya. Ibaratnya kalau dari kegiatan sama aja. Ibaratnya kegiatan mungkin ya ada tambahan diselipin berbau-bau Islami, kayak mungkin ya di rumah masjidnya mungkin kayak apa itu baca Quran kayak itu mungkin. Terus apa kalau baca Quran yang bagus apa namanya? Ya itu kayak gitu. Nah, iya itu ada lomba-lomba kayak gitu. Terus kalau misalnya yang paling dasar, kalau kita di Karang Taruna dan di remaja masjid itu salah satu tempat tongkrongnya, salah satunya ibaratnya kalau misalnya kita di Karang Taruna RW biasanya nongkrongnya itu di posyandu. Ya, posyandu RW atau di rumah warga atau di balai RW kan ada tuh. Nah, kalau misalnya di remaja masjid biasanya kita lebih
titik kumpulnya itu di satu tempat, itu di masjid. Oh iya, iya. Nah, paling beda titik kumpul, terus paling bahasan yang dibahas. Yang di Ngobrol tongkrongannya ya. Enggak, kalau tongkrongnya sama aja, ngomong lu gua juga bodo amat ya kan. Gitu. Oh, Cuma iya, remaja ya. iya, ibaratnya ini apa? Pembahasannya. Jadi mungkin kadang-kadang kalau di di Karang Taruna mungkin lebih banyaknya ke umum, have fun. Nah, di remaja masjid ini lebih lebih condongnya ke Islami. Ibaratnya apa? Kita ngomong dari Ustadz ini bahas ini nih, ada isu ini, coba dilihat dari sisi agama. Misalnya ada satu kejadian apa, terus kita lihat dari sisi agamanya kayak gimana. Kalau bisa kita tahu, kalau ada yang berkaitan dengan sedikit sejarah Islam, kita sama-sama lah, ibaratnya sharing ilmu pengetahuan gitu sih. Berarti lebih sering ketemu dengan Ustadz lah ya. Nggak Iyalah, boleh lah, boleh disebut gitu. Bisa lebih sering ketemu dengan Ustadz, boleh. Kalau setahu gue ya, kalau di Karang Taruna itu kan biasanya ya namanya Karang Taruna pasti ada ketua Karang Taruna. Bisa dibilang Struktur. Ya, bisa dibilang ada struktur. Nah, Ya. kalau di remaja masjid sendiri gimana? Prisma Makmur ya? Iya, Prisma Akbar. Itu strukturalnya itu kayak gimana dan seperti apa, Bro? Ya, setiap organisasi pasti ada strukturnya lah, jadi biar lebih tertata kan, biar lebih ketahuan visi dan misinya. Waktu itu ketuanya temen lo tuh siapa? Si Fajar Ahmadi. Fajar Ahmadi. Ya, Nah, coba dari struktur sendiri ada siapa dan apa aja coba di struktur di struktur pertama itu ketua, ketua ya, pasti wakil ketua, wakil ketua, terus ada sekretaris, sekretaris, ada bendahara, bendahara, terus habis itu langsung ke divisi-divisi. divisi. Ya, divisinya waktu itu ada 5. Ada 5 Pertama, juga ya? yes, lumayan karena ketua kita yang pada saat itu visi dan misinya Besar. tinggi lah, Wow. tinggi dan juga teman-teman ibaratnya dia juga menampung dari pendapat dari teman-teman yang lain. Apa aja tuh divisinya tuh? Divisinya 5. Yang pertama itu divisi BUM, Badan Usaha Mandiri. Bisa mandiri. Ya, terus divisi PP. PP itu Prisma Peduli. Itu lebih ke sosial, ibaratnya bantu-bantu. Divisi sosial ya? Iya, divisi sosial, bantu warga yang kurang mampu lah di sekitar. Terus ada lagi divisi kaderisasi. Ya, itu untuk rekrut anggota yang baru. Terus ada lagi divisi Rilah. Nah, divisi Rilah itu divisi yang untuk ngurusin jalan-jalan sama jalan-jalan dulu dah. Iya, jalan-jalan dulu. Iya, ada divisinya itu dia. Bahkan jalan-jalan aja udah ada divisinya. Terus ada lagi divisi apa itu namanya? Divisi olahraga. Nah, itu yang ngatur POP. Oh ya. Ya, ada tuh. Bilang ya yang tadi bikin lomba. Ya, betul. Dia yang bikin tuh divisi olahraga tuh. Nah, lu sendiri di bagian mana, Bro? Kebetulan gua ini lagi wakil ketua. enggak ketinggian waktu itu karena gue baru masuk. Gua kebetulan diamanatin dapet jabatan Kadif BUM. Ya, Badan Usaha Mandiri. Terus aktivitasnya ngapain itu? Aktivitas sebenarnya yang udah terrealisasi ya, kita ngomongin terrealisasi, soalnya kalau wacananya mah banyak. Iya. Lebih banyak wacananya. Iya. Realisasinya itu kita ngadain bazar. Terus kita ngadain jualan gitu. Kalau great sale. Garage sale. Iya, itu. Garage sale, jualan barang-barang bekas tapi masih layak pakai. Nah, terus ada lagi udah ikut bazar sama kita bazarnya ini banyak sih di bazar yang terrealisasi, soalnya dia itu waktunya nggak tentu, ibaratnya pas ada event kita baru jualan. Nah, itu biasanya alhamdulillah selalu untung setiap event itu gitu. Jadi kegiatan divisi yang pimpin itu kegiatan yang dimana sewaktu-waktu. Ya, untuk waktu itu berjalannya belum continue, baru yang mau continue itu yang garage sale.
Gisel. Yes, yang itu dia tuh mulai di seminggu sekali jualannya di pinggir jalan lah. Kita ini biar ada pemasukan kan, soalnya ntar duitnya itu digunakan untuk bantu-bantu kegiatan operasional Prisma gitu. Oh gitu. Jadi dengan keberadaan Boom ini, dimana keuntungannya untuk membantu kegiatan yang akan berjalan di Prisma Makmur. Ya betul, yes itu. Jadi lu bisa bilang kayak menteri keuangan dong, bener gak? Bukan menteri keuangan. Kalau menteri keuangan kan yang ngatur duit itu bendahara. Kalau gue mungkin menteri BUMN. Ya, Gila, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir tuh. Berarti lu satu saat bakalan cocok nih jadi menteri BUMN. Amin ya. Iya sih. Kan udah ada pengalaman. Iya, siapa tahu ya nggak Pak Jokowi ngelirik gua. Nah itu kan aktivitas lu itu kan bisa dibilang 2 tahun yang lalu. Hal yang paling lu berkesan itu yang lu ingat atau kenangan pada saat masa-masa itu tuh apa gitu? Yang paling berkesan sih banyak ya bos. Apa tuh? Banyak ya. Yang bener-bener lu apa ya, bisa dibilang berkesan yang wah banget gitu loh. Ada Apa kejadian ya? apa coba yang menarik di masa lu itu? Kejadian ini kejadian apa kesan nih? Beda loh. Oh beda. Beda Ya, lah. beda. Kesan dulu dah. Kalau kesan gue ibaratnya yang masih nempel sekarang itu ya alhamdulillah gue masih dipertemukan dan masih dan masih silaturahmi sama teman-teman gue yang dari Masjid Al-Makfur itu. Soalnya mereka itu kan bukan cuma baik tapi juga mengajak kebaikan. Oh gitu. Dan terus kalau kejadian yang seru selama gua ikut di organisasi Islam itu banyak bos, kayak organisasi yang lain lah, ada lah konflik-konflik internal, Oh ada. ada eksternal, ada. Oh ada. Ya, menarik tuh. organisasi Tapi emang kan kayak ya, gitu. Tapi kan yang berbasis masjid kan harusnya lebih sedikit konflik kan, karena di masjid itu. Nah kalau lu itu gimana konfliknya? Konfliknya itu ibaratnya sih ada lah ibaratnya kita beda pendapat ibaratnya ada misalnya ada satu masalah atau satu hal gitu, kita beda pendapat ya nggak apa-apa, wajar. Untungnya nggak nyampe bikin perpecahan, cuma ya ibaratnya mungkin sedikit keras ya. Kalau menurut gue di waktu saat itu di organisasi ya wajar. Yang penting kan kita sampai sekarang juga masih tetap jaga silaturahmi, masih tetap jadi temen gitu, nggak apa-apa lah ibaratnya. Nah untuk terakhir nih bro, sebelum closing, kalau misalnya gambaran remaja saat ini ragu gabung ke remaja masjid, karena memang kalau menurut gua sih yang namanya organisasi remaja masjid kan basicnya di masjid. Gambarnya kan harus ngaji lah, pintar ngaji, harus rajin sholat, harus ilmu agamanya harus benar, harus tinggi. Nah itu gimana tuh menyikapinya orang yang beranggapan seperti itu? Gimana ya, kalau gua pribadi yang gua dari Karang Taruna terus ikut remaja masjid ya. Kalau gua sih berpendapat gini, lu kalau di daerah lu masih ada organisasi remaja masjid dan itu masih aktif atau masih ada, coba dah gabung. Nggak apa-apa lu ibaratnya mungkin sholatnya bolong-bolong, ngajinya belum, masih terbata-bata, penyakitnya remaja. Iya, terus mungkin pemahaman agamanya masih ibaratnya masih standar lah, masih standar ya kan, ibaratnya cuma tahu apa itu rukun Islam sama rukun iman aja udah alhamdulillah ya kan. Iya. Udah paling mentok banget itu. Iya, terus jagoan kita kalau sholat apa trikul ya kan. Ya, nggak apa-apa. Ibaratnya gue juga waktu gabung di situ, ibaratnya gue nggak benar-benar banget kok. Ibaratnya gue kadang-kadang sholat juga masih bolong, terus gue ngaji juga masih terbata-bata, terus ibaratnya pemahaman agama gue cetek. Tapi paling gue tahu kalau sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, terus Bilal bin Rabah ya kan, gitu-gitu aja. Cuma ntar kalau lu ikut gabung situ ada kok ibaratnya kita nggak mesti harus bener dulu terus bergabung, nggak apa-apa. Ibaratnya lu sekarang keadaan lu kayak gini, kayak gimana pun
terus lu gabung, insya Allah kok kalau lu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ntar juga ada caranya gimana Allah memperbaiki diri lu sendiri kok gitu. Jadi justru malah jadi ajang kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Iya, Dan terus berada di suatu kegiatan atau organisasi keislaman. yes, terus kan ibaratnya kalau misalnya kita di lingkungan yang baik, secara tidak langsung kan itu ntar sedikit demi sedikit berubah kita menjadi baik gitu, ya kan? Kayak apa itu kisah yang kata kalau kita kumpul sama Minyak wangi, penjual minyak wangi kita akan jadi wangi, kalau kita ngumpul sama pandai besi kita akan bau besi, ya gitu aja sih. Nah kalau bagi orang atau anggota yang sudah bergabung di remaja masjid, nah itu gimana tuh biar bisa bertahan sampai ya seperti lu lah minimal 3 tahun gitu, sampai periode gitu ya. Ibaratnya sih sebenarnya gue pengen tetap, sebenarnya gue itu udah nggak, ibaratnya nggak ikut di situ, nggak, waktu dari 2018 itu gue ibaratnya jarang gabung ke remaja masjid, bukan karena slack atau apa, karena gue kerjanya di Sukabumi, jadi bantunya nggak maksimal, paling kalau bantu juga paling bantu dana. berarti LDR-an dong ya. Iya. Nah, kalau saran gue buat pengurus masjid yang sekarang ini jadi pengurus masjid di masjidnya masing-masing, saran gue ibaratnya setiap organisasi itu pasti ada konflik atau masalah. Pasti. Ya, itu pastilah. Pasti ada aja intrik atau crash. Nah, cuma ibaratnya yang menguatkan lu, gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu itu bagaimana cara biar lu kuat itu, ya lu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, ibaratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau udah itu cobalah pertama-tama kita calm down, kita tenang, terus kita coba kumpul sama beberapa orang, mungkin 2 atau 3 orang yang ada di garis itu, dan ibaratnya sepemikiran lah sama lu. Coba ibaratnya lu nih, mungkin lu jadi posisi ketua itu kan paling berat tuh bebannya tuh. Iya betul, amanahnya. Iya, amanah paling berat. Terus ibaratnya ada tuh beberapa orang yang ya kayak anggota biasa, tapi lu sama dia deket tuh, dikit sharing aja. Ibaratnya kita coba pecahin masalahnya bersama-sama. Mungkin di tim kecil ini nggak ketemu, nah dari sini mungkin nggak ketemu apa solusinya, tapi ada mungkin mereka bisa ngasih bukan solusi, tapi gimana caranya biar kita kumpulin teman-teman biar ketemu solusinya bareng-bareng. Soalnya kalau solusi bersama itu kalau kata temen gue yang ketua itu, keputusan bersama yang salah itu jauh lebih baik daripada keputusan satu orang yang benar gitu sih. Hasil musyawarah gitu. Iya betul, hasil musyawarah. Walaupun keputusannya mungkin bagi sebagian orang salah, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap pada keputusan itu. Jangan mudah goyah lah. Oke, ini bro waktunya bro ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita tutup untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.